Yo guys, what's up? Gue Rico Lubis. Ini salah satu episode yang udah gue tunggu banget. Kemarin kita udah ngebahas soal trik dan non-trik. Ada juga evolusi streetball di Indonesia. Cuma yang bikin gue tertarik selalu dari tahun ke tahun adalah sisi dramanya. Karena drama itu kalau buat gue pribadi, gue ngalamin itu bikin kita jadi compete-nya tuh jadi anjir, tim A nih udah nyiapin materi ini. Bertahun-tahun gue ngalamin kayak gitu dari tahun 2005. Dan menurut gue bicara LA Streetball, cuma ada dua tim yang ada di benak gue, ada komunitas senior, apalagi salah satunya merupakan komunitas streetball pertama di Indonesia. Itu yang memang El Clasico kalau menurut gue. Dan di sini mereka sudah ada di sini, ada Ballstar Indonesia, Bi, sehat ya? Alhamdulillah. Ada Ijal, Nightmare, Sehat. ada juga Future Streetball, Poison V, Hype. Yo. Sehat ya? Sehat. Ini berdua di eranya menurut gue tidak dibuat-buat, bukan gimmick. Rivalitasnya kental banget. Dulu belum ada Instagram, belum ada Twitter, tapi di era DVD itu trash talk tuh. Iya. Itu trash talk tuh. Itu terjadi dan menurut gue ini pertemuan bersejarah sih. Karena LA Streetball kan udah hampir 15 tahun. Kita biasanya ketemu di lapangan panas-panasan. Kalau di Jakarta sih gua sama Bayu technical meeting udah bisa nggak ngomong tuh, Hype. Offsiders Ballstar technical meeting tuh udah tegang. Tapi kalau Tensi panas ya sudah ya? Iya, tapi kalau sama kalian kan mungkin grand final kan kita konteksnya gitu. Iya. Nah, gue mau masuk dulu ke kasih knowledge buat teman-teman viewers di mana di yang nonton nih. Sebenarnya Future itu diceritain deh, berdirinya tahun berapa? Awalnya, sebelum kita masuk ke Kalau Future drama sih awalnya sih 26 Februari Oke. 2002 kalau nggak salah ya, Pik ya. 26 Februari 2002. 2002, oke. Dari situ memang kalian mengadaptasi mungkin N1 kali ya? Ya, influence-nya gara-gara N1 sih dulu awal-awal. Karena Oke. itu kan N1 tuh pengaruh banget ke Betul streetball sih. Indonesia gitu. Betul. Akhirnya namanya memang sudah langsung Future sampai LA Streetball ada di 2005, kalian pakai nama itu kan? Iya. Gitu. Di 2005 itu Future Streetball juara Open Run Bandung. Ya, 1-2. Iya. 1-2 ya. 1-2. Masih ingat gak tuh, Hype? Kira-kira dari pengalaman lo, Future ini kan komunitas streetball pertama. Apa pendapat lo di saat karena gini, almarhum Amran itu memang ngomong juga sama gue, kok di saat gue mau bikin ini gue discuss nih sama anak-anak Future juga. Iya, dia datang ke Bandung kan. Nah, Masih ingat tuh di coba Saparua sih. diceritain ke teman-teman itu sebenarnya cerita seperti apa tuh? Ya awalnya kan ya samalah dengan sama Bayu ya. Dulu awal-awal kita kan ingatnya tuh ketemunya nggak sengaja juga sih. Bayu hijrah dari Jakarta ke Bandung kan. Iya, Be ya? Ya. Hijrah ke Bandung itu kan masih ingat itu Garuda atau Garuda Bandung ya? Panesia, Mas. Panesia Garuda Bandung terus. Nah, kita itu sudah main bareng sih sama grupnya. Ada dulu zaman-zamannya Insen awal-awal gitu. Abah, Titor Matrix kan. Dan lain-lain itu kita kumpul-kumpul bareng dan main streetball. Sukanya bareng terus tiba-tiba ada pemain pro tuh, dan secara nggak langsung saya juga nggak ketemu langsung sama Bayu kan. Zaman itu pas ketemunya sama Japra ya di McD. Oke. Masih ingat di McD kan, Be ya? Pas itu kan ada 2002 nih. 2000 awal 2000-an ya, Be? Apa sih? 2002 atau 2003 awal. 2003 awal ya? 2003 awal. 2000 pas Future itu? Iya. 2003 berarti mungkin. Nah, Future itu Februari, ini paling hafal. Iya, 26 Februari kan? Oke. Iya, jadi tahun 2003. 2003 itu ya? 2003. Jadi
Jadi ketemunya di situ. Jadi habis itu anak-anak saling bilang, ada pemain pro nih. Gayanya juga Streetball. Streetball banget gitu. Terus main di pro. Jadi tertarik lah akhirnya kita bareng ketemu dan mainnya ketemunya di Saparua ya, Mer ya? Iya, Saparua. Kalau nggak salah di Saparua. Saparuanya yang outdoor. Outdoor. Dan itu kayaknya kayak Rakar Park lah. Kalau Iya, kita lihat legend banget lah. Orang semua pingin main di sana gitu. Gitu sih. Oke, sehingga tadi nyambung ke yang tadi hype. LA Streetball ini kan ada kalian salah satu yang diajak brainstorming lah di awal. Itu gimana tuh? Ngobrol gara-gara konsep itunya. Iya. Sebelumnya sebelumnya kan almarhum Kak Amren tuh lihat ada sesuatu nih di Bandung nih. Betul. Komunitas Betul. streetball, terus bela-belain datang ke Bandung pengen lihat tuh. Dan kalau nggak salah Rabu malam gitu dia datang lihat, dan ini konsep ini bisa dipakai nih. Dulunya kan sebelum itu kan Sagam ya. Sagam. Nama IO-nya. Iya, nama IO-nya sebelum LA Streetball ambil kan Sagam. Terus diadopsi lah langsung main untuk bikin pertandingan antar komunitas dulu, dikumpulin komunitas-komunitas mungkin ya. Jadi dari situ mungkin pihak LA lihat gitu, ini menarik nih untuk dibikin sesuatu gitu. Iya. Kayak gitu sih. Kalau gue sih ikutannya udah langsung LA Streetball tuh hype. Udah Udah langsung langsung 2000. 2005, Jakarta dulu, Bandung, Jogja, Iya. All Star. 3 kota itu dulu ya. 3 kota, betul. Dulu cuma 8 komunitas. Bandung di BSM Epic ya? Ya. Gue inget banget dia ketemu Jembe. Duduk. Seru. Iya, maksudnya Iya, Bandung BSM. BSM ya. Tapi memang itu kalau menurut gue juga teman-teman future juga nanti nyambung ke Bolsar. Tidak bisa dipungkiri masuk cikal bakal ide orisinil dari si LA Streetball. Iya. Menurut gue dampaknya sampai sebesar itu gitu. Iya. Nah sekarang kalau masuk ke Bolsar ya, Bi. Tadi gue bicara tadi era tahun dari kalian berdiri sampai masuk 2005. 2003 sampai 2005. Apa yang lo kerjain, Bi, dan teman-teman Bolstar? Apa Jal? Kalau dari saya mungkin mau nambahin sedikit historinya Future ya. Ngomongnya saya pada tua kayaknya. Ini unik nih bro, jadi karena Nggak bisa pakai bahasa Inggris apa ya? Ini unik bro, jadi karena gini, Future dari kubunya Bang Anwar, Richard itu dan kubunya Mas Bayu dan Yogi, itu saya di tengah-tengah tuh bro. Karena waktu itu saya satu-satunya yang paling muda SMA kelas 3. Ingat banget waktu itu ada Hexos Nasional bang. Waktu 2003. waktu itu ada kompetisi OS All Star lawan Hexos Nasional yang si Anton main itu. Itu 2003 karena waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Nah, jadi Oh, gue sama Vicky SMP. ya elah. Masih Nggak, muda maksud kita. gua gini, Gua masih panjat tebing. jadi waktu itu. artinya kalau menurut gua dan memang realita yang terjadi kayaknya sih ya, mungkin gua juga kalau salah mohon dikoreksi, kayaknya bukan 2002 nih Future Februari, tapi 2003 iya. 2003. Karena Oke. gua waktu itu masih SMA kelas 3 2003 Oke. dan waktu itu setelah kejadian OS All Star sama Richard ada Big Daddy Akmal. Abis itu baru dapat info dari Bang Nawar juga bilang habis ketemu yang tadi diceritain bener tuh, ketemu McD. Bayu di McD. Jadi Iya, itu awalnya di situ sih. betul itu bener tuh. Jadi artinya OS All Star dulu di Gor Pajajaran, acaranya Hexos Nasional, baru ketemu McD, baru kita gabung, terbentuklah Future. Jadi mungkin bisa di-clearin nih, mungkin 2003 kali ya, bukan 2002 nih, gitu. Kalau nggak salah udah lama juga sih ya. Itu sih. Nah terus abis itu di Bolstarnya sendiri kita kan pengen bikin coba per chapter gitu ya. Jadi misalnya ada Bandung, Jakarta, Surabaya, cabang, chapter. Nah tapi waktu itu memang saya tidak ada ambil banyak di situ karena waktu itu masih SMA dan baru lulus. Nggak ngerti nih mau dibawa kemana nih gitu kan. Ikut abang-abang aja nih, ada Bang Anwar, ada waktu itu masih lengkap lah ya semuanya ya, ada Mas Bayu juga dan lain-lain. Akhirnya pas saya lihat, tapi di satu sisi juga saya ada ada keterlibatan dan chemistry di Future-nya karena menurut saya Future ini memang sudah identical sebagai Bandung. Ibaratnya kayak sepak bola lah. Pasti. Bandung kan berapa sih Persib gitu kan? Iya. Nggak mungkin ada Persib cabang Jakarta gitu kan? Iya. Jadi artinya ya lebih baik Future ya Bandung gitu. Waktu itu saya sepaham dan waktu itu kalau nggak salah sempat ditanya juga sama Niko Donda ya. Sempat ditanya berdua kayak, Jal ayo dong ini kita mau serius, lu pilih mau di Future apa di Bolstar gitu kan. Karena waktu itu Bolstar juga udah mau naik, udah mau jadi nih.
Nah waktu itu saya bilang gini, kayaknya lebih baik kita cari komunitas yang originalitas. Akhirnya feature dengan kebandungannya itu Ballstar di Jakarta originalitasnya gitu. Ini mau meluruskan nih. Oh siap. Mumpung pihak-pihaknya ada di sini Iya. Tadi di situ lu bilang Nico Donda suruh pilih. Ya. Memangnya ada wacana apa tuh sampai jadi Ballstar ini keluar? Siap. Jadi gitu. kan waktu pas udah selesai kita ibaratnya ada jalan masing-masing ya antara. Apa tuh jalan masing-masing, coba Oke. coba. Jadi waktu itu Mas Bayu kembali ke Jakarta karena mau melanjutkan di salah satu Liga Pro yang klubnya di Jakarta, base camp-nya. Oke. Nah waktu itu Mas Bayu punya ide-ide yang untuk menjadikan tadi yang sudah dibahas tentang capture itu. Iya. Tetapi di satu sisi juga saya mencoba dilihat dari sudut pandang atas ya. Jadi saya coba berada di sisi yang tidak mengkiblat ke Future atau Ballstar, tapi saya melihat ke segi identikal yang tadi originalitasnya itu. Jadi saya waktu itu masih berat hati untuk stay di Future. Karena kan saya Bandung nih, orang Bandung gitu kan. Nah, represent lah ya. Represent. Donda waktu itu udah ngeliat nih kayaknya Bayu udah mau bikin cabangnya banyak nih selain Jakarta. Nah, dia mungkin pengen mengklirkan aja gitu. Lu side mana nih gitu. Nah, tapi karena waktu itu saya orang Bandung kan ya, kuliah juga di Bandung gitu kan. Saya bilang ya udah saya di Bandung, saya bilang gitu. Tapi waktu itu belum jadi Ballstarnya Mas ya. Masih godok-godok lah, belum ketok palu Ballstarnya gitu. LA Streetball belum mulai nih. Oh, jauh lah, Bro. 2005. Jauh, Bro. Masih jauh. Jauh. Kan bahkan sebelum itu ada juga kompetisi yang serupa dengan LA Tahu. Oke. Jadi tapi sampai di situ sebelum masuk ke topik ada Ballstar ada Future, berarti memang sempat ada momentum kebelah dua nih ternyata. Dari versi Bayu Radityo sebenarnya apa yang terjadi nih? Apakah kekompakan Future yang memang jujur aja gue kan saat itu freestyle Indonesia kan. Oh iya. Itu aja di mata gue, Nyong, Jembe, Suban itu Future tuh adalah tim yang mendokumentasikan secara proper pertama kali streetball. Streetball dari zaman Keramat juga streetball. Cuma kalian yang bikin seperti itu sehingga komunitas lah ya. Komunitas yang proper. Ada DVD-nya gitu. Jadi kiblat. Gue nggak bisa pungkiri itu. Betul. Jadi solid di mata gue. Cuma di saat ada Ballstar ini kan, apakah ada perbedaan visi misi di situ? Apakah perkara memang Bayu berdomisili balik lagi ke Jakarta atau apa? Dari kacamata lu gimana? Oke, jujur kalau gua sebenarnya memang ada unsur pindah ke Jakarta, tapi memang perbedaan visi. Oke. Gitu, perbedaan visi dalam arti bukan fundamentalnya, tapi apa yang kurang lebih yang pengen Ijal jelasin. Gua mau menyebarkan streetballnya, ya udah Future di mana-mana akan memperbesar streetball. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya di Bandung, pemikiran gua, jika hanya satu, gimana ngidupin yang lain? Kalau kita bikin yang lain, kayak kita bikin di Bandung, Future, akhirnya muncul tuh 8 PM. 8 PM ya. Bukan Ada jam 8 malam. Iya, bukan ini apa Jatinangor? Bandit streetball. Bandit streetball. Bandit, Terus John. Yang Terus Wisatawan ini juga ada lah yang pakai nama PM. iya, sumo Sunday Morning. 8 PM. 8 PM. Iya. 8 PM kan Jakarta. Iya. TV. Nah, 8 PM. Nah, mulai muncul. Nah, di Jakarta ini kan ada FSI yang bukan sebuah community. Itu emang tim profesional Yes, freestyle ya? gitu. Freestyle. Freestyle bukan streetball, benar. Menjadi anggota pertama juga kebetulan waktu itu di situ. Betul. Ya kadar Allah lah gue di situ. Nah, setelah itu gimana caranya Jakarta juga harus dibangkitin. Dengan membuat itu, makanya keputusan gue untuk membuat ya udah Ballstar. Jadi sebenarnya bukan intrik personal. Nggak ada, intrik personal tuh nggak ada. Karena gua pun pas udah awal bikin Ballstar masih sempet berangkat. Mau ada kejuaraan di mana kita Future masih berangkat. Sukabumi itu memoris yang pertama sih yang kita yang solid lah, maksudnya di mana tim streetball bisa membuktikan lah main di regular basket lah. Yang wasit sampai bingung. Tapi itu kan legal. Kita pakai semua gerakan-gerakan yang
legal sampai kita juara 2 ya. Kalau nggak Sampai kita peringkat pas 2. final kan dia nggak mau lawan kita dulu iya. kan? Kalau nggak salah Bogor juga Bogor, kan? profesional Bogor. Bogor Raya atau Bogor? Iya, Muda Bogor. Iya, Muda Bogor. Ya jadi ini buat teman-teman LA Streetball ya. Di era itu 2001 sampai 2004. Ini mereka nih yang bikin satu Indonesia Iya. anjrit through the leg. Slip and slide. Sampai sebelum LA Streetball, gue pernah sparring loh sama kalian di sekolahnya Bintang. Simpruk. Al-Azhar. Kita main di Simpruk. FSI lawan Future. Mungkin Aib lupa mungkin. Di Simpruk. Simpruk. Simpruk ya. Ada gue hypnotize siapa gitu. Ini ikut lo. Gua nggak diajak ikut lagi. lo. Udah aja dia. Oh, belum ada. Cuma maksud gue itu menarik karena di era itu semua lapangan basket di Indonesia sih menurut gue kiblatnya streetball, celana 3/4. Iya. Baju segala gombrang macem. banget ya. Iya. Iya. Gue mau Vicky kayaknya mau gitu lagi sih. Asik. Ke PIM kita gombrang. cocok. Sambil sepedahan kan? Bisa. Cycling, cycling. Si cocok. Tapi memang balik lagi, kita duduk di sini berlima, gue banyak hal dari teman-teman selama belasan tahun tuh nanya. Itu sih kayaknya mereka sebenarnya dengan 2 tanda kutip perang dingin tuh kok. Dari hype, apakah teman-teman dari Future di saat Bayu memutuskan bikin bendera sendiri, apakah kalian tuh legowo gitu? Apakah gue sih visinya Bayu untuk bikin chapter memang gue sebenarnya kurang srek sih. Gimana hype dari sudut pandang lo? Kalau gue sih jujur pas zaman itu ya, gue nggak terlalu in charge ya. Dan gue nggak tahu maksudnya idenya Bayu untuk pindah ke Jakarta mau bikin chapter itu Nggak tahu. nggak tahu gue. Karena ya tiba-tiba langsung nge-flow aja. Tiba-tiba di Jakarta Bayu bikin. Kalau misalnya kita dari awal tahu gitu, di-explore-kan gitulah konsep-konsep itu kan, mungkin iyalah, mungkin kita bisa terima kan. Maksudnya tiba-tiba di Jakarta terus dengan buat suatu komunitas baru gitu. Jadi maksudnya ya agak kaget sih langsung. Oh terus ya barang-barang anak-anak ya semuanya langsung ada sesuatu baru nih. Teman kita nih anak Future juga bikin di Jakarta, tapi sekarang beda bendera gitu. Oke. Dan Ballstar. Dan kalau misal dari awal sejarah dari awal diulang, maksudnya kalau Bayu bilang kita bikin konsep itu kita mungkin bisa menerima itu, maksudnya itu juga konsep bagus sih. Bikin chapter. Tapi kan kita juga di awal itu kan Future karena kita komunitas pertama, kita main awal-awal itu ya udah di Bandung dulu lah. Kita bikin akhirnya juga dengan cara kita berbeda kan, banyak juga yang komunitas juga terinfluence kayak Bandit Streetball yang sering main ke Saparua kan, terus tiba-tiba bikin sesuatu di Jatinangor, tiba-tiba teman kita di Surabaya langsung All 3-1 ada bikin sesuatu gitu di Malang, terus di Bali juga. Gue sempat main di Bali gara-gara pas Hexos. Pengaruh Hexos itu juga sebenarnya monumental banget sih, kita pengaruh dari karena kita jual VCD di situ kan. Zaman-zamannya Hexos itu kan SMA terbaik. VCD itu bukan DVD ya? VCD. VCD cuy. Iya, Gue masih kan? SD jujur. Muda. VCD. Terus VCD dulu baru DVD. iya. Sebelumnya Laserdisc gitu. Mahal produksinya. Ini VCD bajakan ya, ingat ya. Bener. Iya, Asli. jadi mungkin konsep yang kita pakai itu juga maksudnya kita kuatin dulu loh di Bandung nih karena kita kiblatnya juga N1, terus ada juga lapangan di Amerika yang Rucker Park itu orang bilang orang main di sana itu berebutan gitu, pingin main di sana. Betul. Dan di Saparua itu kan orang juga berebutan main jam 9 sampai jam 11 malam itu orang nunggu. Ini ada komunitas baru nih. Betul. Dan akhirnya orang Jatinangor juga datang nonton dan bikin sesuatu. Jadi mungkin cara konsep pandangan kita itu mungkin agak sedikit berbeda dengan Bayu. Kalau Bayu bilang bikin chapter dengan intinya hampir sama sih, memberikan menyebarin streetball di seluruh Indonesia gitu. Tapi berarti mungkin yang patut dilurusin, berarti memang Bayu merupakan salah satu pendiri Future berarti. Oke. Soalnya gue cek batu pertama nggak ada tuh di Saparua, kan ngeresmiin tuh hype gunting pita. Nggak ada. Tapi alhamdulillah kita yang kasih nama. Oke. Jadi Future dari lu nih Bi. Iya. Gimana tuh ceritanya? Oke, tadi kalau Anwar memang saat itu Anwar emang lagi on and off, tapi udah lumayan aktif gitu. Ada satu yang ini boleh muncul 5 detik mungkin
Bah, muncul muka dikit, Bah. Muncul muka dikit. Ini Sini aja bentar. kembarannya Ali Budimansyah. Beda. Jadi nggak bias gitu pembicaraan bahwa ini Masker. saksi hidup juga Iya, ada. iya. Duduk sih, Bah. Di saat itu Iya. dari Dia- awal berdiri Future dan beliau menjadi salah satu penengah karena gue komunikasinya waktu itu sama Richard, sama Abah, Yogi, Gobel, Ijal bahwa mau pindah Jakarta, Iya, mau iya. bikin. Gue nggak ada di situ ya. Ah, Benar kan? betul. Iya, jadi nggak tahu konsep yang Oke, ganti. Udah Bah, dikomunikasi. Ambil kursi tenang sini. pakai baju, pakai baju. Udah, thank you. Pakai baju. Sini. Pakai baju, udah. Ini seru nih. Pakai baju dong. Sejarah nih. Pakai baju. Mau pakai baju gue. Di telemetrik. Kayak itu sih awalnya. Terus jadi Bi, terus Nah, jadi memang mengkomunikasikannya ya udah memang waktu itu kan nongkrong antara di atas atau di kosan gua gitu. Itu Kita bagus nongkrong itu. emang di situ tuh kalau nongkrong. ada minuman keras gak? Minuman keras? Saat itu lebih dari Bagus banget. itu. Saat itu ya. Jadi basecamp ada 2 nih. Ya, Basecamp karena ada 2. memang kuliahannya di situ-situ daerahnya. Cipedes. Oh, Cipedes. Oh, udah kuliah, gue SMP. Jalan. Kita belum ada. Mereka Jelas. Oke, jadi ada fakta menarik tuh, fun fact ya guys ya. Ya. Bayu ternyata Future keluar dari mulut Ya. Bayu, Future Streetball. Namanya Future. Gitu. Ya. Nah, terus entah bagaimana, mungkin ya kalau misalnya dengar dari Anwar barusan bahwa ternyata komunikatanya nih di penyampaian katanya nggak nyampe bahwa untuk gue mau ngumpulin ngobrol sama anak-anak udah gampang kita aja yang nyampein. Abah, Ijal, Gobel, Richard, waktu itu berapa orang, Kiting, Japra. Ya. Kiting Japra, Kiting Pokoknya juga gua nggak ada di situ, karena- salah satu gitu. Jadi disitulah mungkin ada miss dan memang waktu itu baru nampung karena Donda juga sempat baru datang, baru mau masuk baru masuk Garuda ya. Iya. Donda Iya, tuh iya. kan Bandung. Bandung sempat nginep di tempat gabung, terus teman-teman dari Jakarta, Delano dan mulai Iya. ikut latihan Rabu, teman-teman alumni PSKD. Ya sebenarnya di situ jadi kayak ada shifting ketika teman-teman Jakarta yang kesini, ya gue lagi pas kesini ke Jakarta. Ya. Dan di situ yang ikut sama gue itu ada Ijal. Jadi pertama Ballstar itu di Desember 2003, Ijal, Gobel. Ya. Jadi yang dari Future itu Ijal, Gobel, Pungki, Yogi. Yogi, sama Didit Fendi. Fendi, ya. Nah, sebagai Ballstar, komunitinya bentuknya adalah Ijal, Wila, Gala, Gobel. Ya. Udah berlima Udah, ya? berlima. Ya, Dicek belum? Kita kick off. Belum. Dicek baru 2004-2005 ya. Ya. Gitu kick off-nya. Itu awalnya. Memang perpisahan itu sebenarnya lebih banyak di miscommunication. Iya. Gitu, lebih banyak di miscommunication. Terus berjalan mulai pisah, bisa kita balikin. Kalau jujur, ini maksudnya memperbaiki suasana. Kalau jujur, gue malah nggak memilih untuk berkomunikasi. Karena streetball butuh itu. Streetball perlu apa tuh? Kompetisi. Batman nggak mungkin main film sendirian. Oke, perlu joker. Ya. Lu Gua memilih terserah, menjadi gua joker. Mau jadi joker, mau jadi Batman, sama aja dua-duanya sisi bagus buruknya ada. But the point is, di kala itu kalau gua nggak tegur-teguran, memang gua nggak tegur-teguran sama siapapun di dunia basket yang bukan selain tim gua atau komunitas gua sampai gua pensiun. Ya kalau ngobrol ketemu ya ada beberapa kali Iya. komunikasi. Vicky pernah di Bandung nyamperin ke Gelis ngobrol. Gitu ya, cuman kalau di lapangan, di event ya nggak ada. Mentality gue itu tipenya Jakarta gua MJ juga gitu sama sih. Kobe. Gitu nggak perlu tegur-teguran di lapangan. Nggak kenal mau saudara pun ya ajar-ajaran. Itu kulturnya harus dibangun. Oke. Gitu. Jadi mungkin dari situ dibilang, wah yang baru-baru masuk, ada generasi bawah lagi, wah parah banget nggak mau negor. Kan nyampe nih ke kuping kayak gitu. Ya udah. Oke. Ya buat gue ya mohon maaf gitu, maksud gue ya Ya, udah ya. so gitu ya.
muncul. Kalau buat gue, kalau bilang ada dosanya gue, itu dosanya gue seperti itu yang gue ceritakan. Belak-belakan ya seperti itu. Iya, tapi dipikir-pikir kalau misalnya dengan keadaan dulu begitu emang Street Ball jadi membesar gitu. Jadi kayak rivalitas sebenarnya orang selalu nunggu gitu. Apalagi kalau misalnya di grand final, apalagi dengan ada wadah di Elite Street Ball kan. Iya, maksudnya ada sebagian dari All Star dari Bandung sama Jakarta juga dari Ball Star sama Future. Jadi itu yang bikin menarik sih. Maksudnya terlepas dia apa ya, teman-teman yang lain, komunitas lain ya, ini yang selalu ditunggu karena rivalitas ini gitu loh. Iya betul. Tapi kalau gue gini, kalau gue jujur, gue itu sampai nobar sama Jembe dibawain DVD kalian sama orang HBO alias Edu. Ini si Edu anjing, jadi di video lu dijual anjing. Apa gue? Hai kata dia. Ini mau beli. Gue bilang anjing, gue kan belum ada akses kita saat itu. Gila ya itu orang. BlackBerry kayak juga belum ada kan 2003 gitu ya. Cuma memang di saat itu yang sering jatuhin orang dia justru. Di mixtape ada Bayu, ada segala macam. Vicky kayak belum ada di volume 1 ya. SMP gua. SMP. Gue nonton tuh, dan yang ada di benak gue adalah anjing, ini tim gede banget nih. Gue sebagai kompetitor di saat Elite Street Ball mau bergulir, tahu Ball Star pecah, gue seneng. Future nggak kuat lagi nih. Iya dong, boleh dong. Pecah lo nggak kuat lagi. Nah pertanyaan gue sekarang, masuk ke Vicky, ini udah 10 menit diem aja nih. Gue nggak mau gaji buta dia. Gitu. Gue pernah mendengarkan aja. Gue pernah diskusi berapa kali sama Vicky. Kok gue sebenarnya jatuhnya generasi kedua. Ya, Walaupun gue udah berpartisipasi di 2005, gue generasi kedua. Jangan diinterupsi nih. Begitu lo masuk Future, Vic, apa pendapat lo mengenai Ball Star yang nyampe ke kuping lo? Ball Star tuh apa? Denger. Fuck lah Ball Star. Abang, gitu dong. Iya. Ball Star. Oke. Padahal gue sih kenal dan sih tahu. Kenapa? Ya kan Kenapa? Ya, karena ke doktrin mungkin ya? Enggak ke doktrin. Jadi gini, karena menurut gue tuh gini loh, sebenarnya tuh yang bikin si gue kan nggak nanya juga ya, lu ada apaan sih sama mereka? Benar. Nggak nanya. Ya. Cuman gue kayak, tim gue nggak suka sama tim itu, otomatis gue nggak suka sama tim itu. Tanpa gue tahu. Iya. Tanpa gue peduli. Karena sejujurnya juga dari tim sana yang baru-baru ya, yang kayak gua nih, generasi setelah mereka nih, pas masuk juga tanpa mereka nanya ke Bayu, Ijal gitu, pasti ya, pokoknya gua nggak suka Future aja. Tai Future. Pasti. Gua bisa jamin itu 100%. Bahkan itu sampai Facebook kok. Betul. Nih ada kejadian yang paling Udah mulai masuk menarik nih. paling anjing menurut gua nih. Ball Star tuh suka banget gini-gini dulu nih. Betul. Ball Star suka banget gini-gini nih. Dunia maksudnya Ebi ya? Enggak, gue nanya nih, maknanya dunia. Ini. Nggak tahu, bingung aja waktu itu. Nah, Ball Star bikin gitu-gitu kan? Buat Future tuh dijadiin ceng-cengan. Oke. Tapi lu tahu kenapa? Maksudnya kan nggak, saking lu nggak jelasnya, pokoknya gue nggak suka sama dia, pokoknya apa yang lu bikin gue ceng-cengin. Nah, apa yang dibikin Future diceng-cengin balik. Nah, yang bawah-bawah nih, yang bener-bener buta nggak tahu sama sekali, ikutan. Ngerti nggak lo? Iya pasti. Ibaratnya nih lagi api, ikutan. Homies ya kan, homies. Iya kan, Ikutan, ikutan, makin gede. Padahal kan kalau sebenarnya kalau kayak udah di stage ini gitu, di umur kayak kita gini sekarang, SMP. gue mikir kayak, Nggak anjing penting. ngapain ya dulu ya? Oh iya dong. Gue pikir Betul. kadang-kadang ngapain Iya, sih? ngapain gitu. Gila, Gue baru sadar, baru gue nyadar emang nggak ada apa-apa tuh pas kalah grand final sama World Star ya? Apa Jakarta ya namanya? 2007, 2008. Pokoknya gue jatuh, gue keselnya kayak gue udah menang, Oh yang kita berdua ya? udah menang. Mukul apa gitu langsung aja kalah. Pokoknya gue lagi. jatuh, pokoknya gue Gua hafal. Coba mana momennya? nangis, Iya kita nangis itu berdua. pertama kali gue Hafal gue. nangis. 2008 Delano nggak masuk free throw. Iya. Lo nangis di situ. Antara Delano, Sampai- atau gua yang gagal free throw pokoknya. Lano. Lano. Terus Lano ini passing ke Bayu masuk free throw. Iya, Itu lo iya. nangis. Hafal gue. Nah, itu posisi gila sih. Gila sih. itu. Capital Ballers tuh. Posisinya udah leading kayak berapa poin ya? Iya kita jauh banget. Sampai dia nih habisin, maksudnya dijaga terus sampai ini kan. Dicek. Iya. Nah, itu pas gua nangis, orang pertama yang ngangkat gua di lapangan tuh Bayu. Yang berdiriin gua salaman terus. Nah, di situ tuh gua baru kayak, ini kayak nggak ada apa-apa deh.
Kayak emang lebay aja nih anjing. Anak-anak. Tapi maksud gue, kalau gue emang gue nggak tahu apa. Maksudnya gue nggak tahu lu masalahnya apa. Pokoknya gue nggak suka sama lu. Iya. Sama lah dari pihak Bolstar pasti. Ya sama kayak gue ngeliat lu juga. Iya. Gue nggak tahu lu ada apa sama kita. Pokoknya gue nggak suka sama lu aja. Kalau sampai sekarang kita emang masih kesel sama dia. Iya. Nggak tahu kenapa. Cuman kan maksud gue, emang McGregor-nya memang. emang lo kalau Bayu bilang nggak tegur-teguran, semua nggak tegur-teguran kok. Gue sama Upi nggak tegur-teguran juga. Sama Jembe nggak juga. Ya kultur street. Sama lu juga tegur-tegurannya pas technical meeting doang. Juga dibangun kayak gitu sih. Iya. Technical meeting doang. Bahkan sama nggak usah sama Jakarta, sama Ghost Stream, Surabaya, Otriwan, gue nggak tegur-teguran juga. Emang gitu. Cuman saat itu di kompetisi itu yang nonton kan banyak nih. Lu bayangin deh, yang nonton banyak nih, penuh. Gue jalan nih berdua misalnya, ketemu Ijal sama Bayu, mana lihat-lihatan tegur-teguran. Kalau bisa senggol-senggol aja, nggak usah lihat. Jadi yang ngeliat tuh kayak, wah anjing panas nih. Padahal yang pelakunya sendiri juga kadang kayak, ada apanya? Iya benar. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, Fik. Ternyata kan lu bilang Avak Bolstar. Iya. Berarti kan ada satu momen yang jadi trigger. Ada klimaksnya ada. Itu apa? Udah. Itu pertanyaan gue, Fik. Kesenggol bacok waktu itu. Udah ada momen sebenarnya. Klimaksnya tuh ceng-cengan, tapi jauh sebelum itu, sebelum ada apa tuh itu maksud gue, iya. Sebelum ada ejek-ejekan itu, gue udah nggak suka. Nggak suka aja tapi kan? Nggak suka, karena jadi gini, kan gue masuk tuh 2004 atau 2005 awal ya, dia ngajakin Abah tuh. Nah, sebelum masuk tuh, gue ke Saparua tuh udah rame banget. Kayak banyak banget yang main, banyak banget. Oke. Enak dong lo ya numpang tenar ya. Parah. Banyak banget. Tenar dia. Jadi pas gue masuk, anak-anak ini udah nggak ada nih. Oke. Iya. Anak-anak ini udah nggak ada. Ada hijrah ke Jakarta ya. Tapi gue nggak nanya ada apaan. Oke. Main Tiba-tiba aja. ada, jadi Bolstar. Mereka memisahkan diri nih. Yaudah gue nggak suka aja, udah pokoknya. Ya benar. Stick di future aja. Nah, sampai pada akhirnya ada sih kompetisinya. Oke. 2005 LA Streetball. Iya, tapi kan masih kayak mainnya ya udah Bandung ketemu Bandung, Jakarta ketemu Jakarta. Puncaknya sih pas 2006 itu kalau menurut gua, yang pas udah diaduin semuanya. Jadi kayak ada momen kayak nih anjing nih, gua nggak suka nih sama orang ini saatnya gua ketemu nih. 2006 tahun kedua ya? Iya. Tahun kedua. Oke. Tadinya kan pas sebelum ketemu di kompetisi mah ya udah. Cuman kayak lu nggak suka, gua nggak suka ya udah. Tapi pas dikasih tempat, nah nih lu mau adu nih tempatnya nih, udah makin menjadi. Iya. Gitu. Pecahnya sebenarnya 2007. Iya, pas udah 2008 rivalry-nya kita tuh semakin kencang, dan ketika udah mulai berarah ke sosial media di 2008, 2009 ya itu emang menjadi trigger itu. Iya. Perang di sosial media, khususnya Facebook, Friendster ya. Lupa gua. Nah, cuma isu yang paling hangat saat itu si DVD. Ya. What happened to be? DVD ya, DVD itu puncak menurut gue. Pas yang DVD itu Bayu sama Hype ketemuan deh. Di Bandung tuh, karena gue lagi sama almarhum Acel tuh. City Selection Playoff Di Bandung ya? Bandung. Yang Gue yang narik dia. Mau berantem anjing. 2007. Iya. 2007. Itu Darah awalnya gimana tuh, Be? Darah muda. Beda. Kalau itu sih emang part of apa ya? Testok. Kita ini butuh media atau platform untuk saling diss juga. Saat itu DVD menjadi tools senjata kita juga untuk menyampaikan. Kalau sekarang kan ada YouTube, ya kan, kita menyampaikan sesuatu tuh bisa panjang lebar. Kalau dulu tuh harus diselipin tuh message tuh harus diselipin gitu, mau fakta, mau pendoktrinan, mau ngehajar orang, apapun itu by DVD. Kita setiap keluarin DVD, orang udah ngedit apa, dari approval gue ini, gue harus hitung konsekuensinya. Dan gue udah hitung. Dan dalam artian ada di momen, di titik memang gue pun yang tadinya bilang nggak ada, ya udah emang begini aja,
kebawa yang maunya apa sih? Karena gue kesel satu, future eksklusif Bandung mendadak ada future Jakarta. What the? Hah? Gue nggak tahu Ada tuh. satu kali Betul ya? future Jakarta. Bener nggak, Bah? Lo main juga tuh kalau nggak salah. Terus ada satu yang nggak main sama sekali, ketakutan pas menghadap gua. Gue nggak ada juga di situ tuh. Nggak ada. Tapi Iya. Mamen, Roland main. Ya kan, siapa aja tuh. Pokoknya itu pertama kali gue loh kok ngapain? Beda prinsip lagi maksudnya. Apa? Di situ maksudnya mau testing the water apa? Gue udah menghargai lo, kita ada ini. Lo nggak mau gue berpisah ini kan karena berbeda visi. Ternyata lo melakukan itu. Terus ngapain pisah, coy? Kan gitu. Oke, ini menarik nih. Gitu ya buat apa kalau lo bikin juga? Akhirnya lu komunikasikan dengan trash talk itu. Iya. Future Jakarta tuh kapan sih? Ada ikutan LA Streetball Menurut tahun. gue gak gue Kalau misalnya kalau DVD enggak, duluan Bi. bukan Future Jakarta Depok soalnya, gue inget. Bukan. Gue 3 volume DVD. Kita berapa sih? Kalau Future nggak salah Jakarta coachnya tuh udah lu tuh pernah hype. sih? Enggak, Future Jakarta tuh kapan sih? Seingat gue di Depok, udah di Margo bukan Tenda Semanggi. Ada kan? Ada Roland benar. 2008. Siapa itu Aba yang bikin apa? Aba yang 2008 di Margo Depok. Gitu. Dan ada sejarah juga memang Future sama Ballstar itu karena jujur aja penggerak awalnya kan gue sama Richard. Lunatic and Insane itu identik, terus berpisah. Mindset dari bener-bener mindset dari orang-orang sebenarnya yang bahwa ini ada something gitu. Di situ pun juga jujur aja, honestly ya, sorry to say, gue sempat kecewa ketika mendadak bahas mengenai Ballstar, dia pro untuk tapi teman-teman future apa maksudnya Bandung aja, terus dia ke FSI 2004. Dia ke FSI, enggak, ngomongnya di Subang. ada turnamen di Subang itu. Ya, Abah itu saksi. Abah lagi nih. Kalau Ngomongnya di Subang kalau- waktu Richard pamit mau masuk FSI. Kita habis kejadian dengan Yunus Venus atau apalah bah itu. Ya kan? Oh, preman-preman itu ya. Kalau Itu menurut plan gua, aja kalau dia. menurut gua yang soal future Jakarta sendiri itu sih jelas udah ada penolakan tuh. Itu gua udah ada tuh. Kalau yang ngomongin future Jakarta. Kan Richard mau cabut bikin Jakarta, kita kayak ngapain gitu kan? Iya, iya. Kita kayak ngapain? Lo ini karena dia harus pindah ke Jakarta kan waktu itu kan? Iya. Terus Hijrah lagi. akhirnya- Intinya sebenarnya akhirnya- hijrah lagi sih. Kita kayak nggak usah lah. Tetap aja gitu Bandung. Akhirnya dia bikin masa depan kan namanya kan jadinya kan. Masa depan. Nah, gua nggak tahu tuh kalau future Jakarta harusnya sih itu nggak approval anak-anak ya. Maksudnya kayak mungkin dari panitianya yang nggak boleh Bandung udah bikin nih future Bandung, harus namanya harus ganti. Kan suka kan future kalau kirimin tim kayak 3. Iya. Lo kan nggak boleh namanya future semua sama kan. Iya, iya. Either lu 1, 2, 3 atau Jakarta Heroes atau Iya, apa iya. gitu. Iya, iya, Nah, iya. mungkin itu sih. Tapi kalau misalnya lo bilang ini approve future Jakarta, enggak sih, Be. Nggak bakal mungkin. Gini, Berarti Anak- miskom lagi kan? iya, anak-anak Iya, soalnya pasti- menurut gue ya. Soalnya bukan miskom. Enggak, tapi ada nyata di dualisme mata. kali. Hah? Berarti Dualisme. ada dualisme. Dualisme tuh gimana maksudnya? Iya. Ada dua leader di lu. Nah, Mungkin. gini, Ini gua nggak tahu, gini, seru nih. Ini nih. Kayaknya 4 jam nih. Ya, kalau ngomongin soal leader ya. Menurut gua Future tuh salah satu organisasi yang gua pernah ada, yang misalnya kan organisasi lu banyak lah ya ikutin apapun itu. Komunitas lah. Komunitas. Iya. Ini satu-satunya komunitas yang nggak bisa di-leaderin sih menurut Nggak gua. bisa emang. Pada akhirnya. Karena Dari awalnya. Iya, dari awal. Kayak contoh gini. Kayak contoh main di LA Streetball aja, tim 1, 2, 3. Gua aja nggak mungkin tim 1, nggak bisa. Terlalu banyak alpha male. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Sama tai anak-anaknya. Maksudnya gini, bukan tai jelek ya. Keras kepala semua sih. Iya. Iya. Jadi kayak yang udahlah ngapain gitu. Jadi yang terlalu ngegampangin atau easy going. Kebanyakan easy going sih. Jadi kayak gini. Misalnya
yang dia bilang dia nggak bisa masuk tim itu. Betul. Jadi lu nggak bisa berdasarkan kayak wah sini Senioritas aja, apa ini aja. itu. Nggak ada. Nggak ada itu karena dari awal sudah tahu bilang feature begini gitu. Makanya gue bisa ngelunjak ke dia karena nggak ada senioritas. Iya. Dan itu kita juga terima sih, maksudnya dengan kondisinya memang. Jadi ceng-cengannya tuh bisa. Nah The kalau question is, gue sebagai orang awam, siapa yang nyusun tim itu? bareng-bareng. Tapi ada satu orang yang bisa Nggak decide ada. dong. Nggak ada. Kalau dari awal pun kita dirikan Future, sistem yang kita bangun adalah musyawarah. jadi gini nih, bikin tim. Vote berarti. Nah, Orang kita ngumpul satu mau di kosannya. bikin tim gini nih. Anwar, Richard atau Iya. siapa? Tempat Kata makan, gua. bikin tim nih. Iya. Nih Future 1 kita mau ngirimin 3 tim. Yaudah 1 2 3 list namanya semua nih. Namanya semua list nih. Yaudah ayo, tar Abu main ya. Jaduin. Deduin, main. Kompeten. Keluar nih nama nih. Iya. 1 2 3. Ah jangan deh. Lawannya ada siapa nih? Kan lihat nih, wah anak Jakarta dari sini nih. Wah janganlah. 1 pindahin aja nih. Ini pindah ke 3, ini masuk sini deh. Iya, Ya udah boleh. Jadi lu nggak akan tahu lu masuk di tim siapa. Dan Nggak pasti akan kita tahu. terima. Dan pasti kita terima gitu. Lu nggak bakal pernah tahu. Nggak lu. ada yang power bilang siapa bilang oh gue yang pertama nih. Dewan pembinanya siapa tuh? Ada. Si ada. Dewan Pembina. Si ada. Nah, kan tadi lu bilang, gue tahu ada tim mana, tapi kan ada yang Ini partai Ini kesini 05 apa? siapa tuh orang yang Enggak, jadi di sini? misalnya let's say, wah ada bocoran kayak misalnya Glorious main nih. Si ini main di Bandung ini. Oh, Ya udah deh ganti deh. Ini si Itu ini pindah pasti ke sih. ini Iya, masukin iya. sini. Gua juga dulu gitu sih. Nah, jadi kayak Iya. lu nggak tahu, dan kalau lu dipindahin tim ya udah tadi lu di 1 terus pindah ke 2. Oke. Bisa dari kayak Joshua jadi nggak main, jadi ngelatih doang. Iya. Bisa. Bisa. Jadi nah, kenapa Future nggak bisa jadi banyak ada di setiap kota? Orang kayak gini, kayak tai. Tapi lu Nggak akui nggak? bisa diatur. Ada feature Jakarta, berarti ada satu orang yang lu bilang kan nggak approve. Tapi ada yang tetap jalan sendiri pada akhirnya. Enggak, kalau misalnya Future approve main di Jakarta, oh ya udah main aja. Pakai nama Future, misalnya kayak Roland main ya. Roland emang Future main aja. Tapi nggak akan jadi establish apa namanya si namanya itu. Oh jadi Future Jakarta ya kita nih orang-orangnya. Enggak. Iya. Hanya karena lu numpang main aja. Kalau lu Karena main di di- Solo jadi Future Solo namanya. Karena kebetulan mungkin kebanyakan juga stay di Jakarta juga. Kalau yang Bayu mau Tapi itu Bolsar sakral. Karawang, udah di Sakral, Karawang dia ada mungkin namanya. ada leadernya, Iya. ada apanya, ada. Nah Future nggak bisa. Bahkan akhirnya, gua nggak tahu ini jadinya jelek apa bagus. Saat anak-anaknya udah nggak main, ya udah selesai. Selesai dalam artian kata, ya udah. Kalau dia kan masih ada tuh, Bosar Lampung, orang yang baru-baru lagi. Nah kalau Tangsel. gua udah nggak ada. Oke. Nggak ada. Ada kayak misalnya regenerasi selanjutnya Arfa gitu, Rico, tapi kan dulu ya. Iya. tapi nggak main kayak di awal, nggak kayak Ya kumpul-kumpul kita begitu. iya nggak ada. Jadi kita build timnya ya udah lu pada main deh gitu. Tapi tetap ada movement tuh yang hype bikin. sama Ada, Ponti. nah itu salah satunya movement yang dibikin dia sama Ponti Karena di kita kan Bandung. semua core-nya dari Bagus tuh, Indonesia. bagus. Stay hype. Keren. Harus Terima. lanjut itu. Iya, iya. Tapi itu berafiliasi langsung sama Future juga. Secara nggak langsung iya kalau menurut gua, karena orangnya isi di dalamnya dia, Donda, Ponti, Abah, Japra, Joshua, Orang-orang Acong. feature juga Ya semua. Future semua Iya, juga. iya, oke. Cuman Karena kita mencari wadah aja juga. Cuman lo mau bilang nih Future nih susah, Future udah mati di terakhir tuh di gua malu ya udah. Iya. Regenerasi, kita bicara regenerasi nih berarti ya. Jadi yang senior-senior capek-capek bikin, lo yang bubarin gitu maksudnya. Iya, Jelas. kan ada alpha Nggak dan bosan, tapi ada alpha kalau- dan beta. Beta. Beta yang hancurin. Beta. Tapi memang image yang dibentuk Bayu sebenarnya gue juga ngerasain sih sebenarnya. Maksudnya kalau sisi kompetisi nih, Bi, jujur nih, Ya. lo nggak bisa bilang kita nggak tegur-tegur juga, Fik. Kita All Star jadi cair tuh, All Star gue. Nggak usah itu, gue nggak usah itu Lugara. nih, nggak usah itu deh. Gue kan benci banget sama Bostar dulu kan, kayak Iya. lihat mukanya udah tai nih orang ini bangsat nih semua nih. Tapi gue sekamar sama Ijal. selesai acaranya, gue benci lagi sama dia. Oh, All Star nih. Iya. Selesai acaranya ketemu kompetisi, gue nggak bakal negur Ijal, nggak bakal. Tapi selesai kompetisi selesai, gue main lagi sama Ijal. Iya. Saking kompetisinya segitu gengsinya, jadi gue nggak mau gue negur dia. Ditambah Fuck dia. kalau gue mungkin nggak sampai ke Vicky ya. Soalnya gue inget gue dulu suka
Ngelawak gue. Sama Japra, sama Joshua tuh gue suka ngelawak niruin gayanya Leo, Nyong, apa gue ketawa tuh mereka. Jadi anak-anak Future sebenarnya kalau gue nggak terlalu mikirin itu, tapi emang Bayu nih dari SMA dia punya image turun dari mobil kacamata. Jujur. Nah, tapi benar-benar. Menurut gue ya, Kenapa mau SM? Jauh banget dari mundur ya. Menurut gue kan Bayu songong nih ya. Iya. Jadi kan kayak tai nih orang songong gila, tapi jago kan. Iya. Nah, yang bawah-bawahnya dia nih udah bego songong. Itu akhirnya ngomong gitu. Jujur gue alami. Iya dong. Iya, Dia ini jago, dicek gitu. Mau songong lu jago cuy. Jago, iya bener-bener. Tapi bawah-bawah lu nih udah nggak jago, songong, di lapangan belagu lagi. Jadi rivalitas. Nah, tapi kan sisi yang sama dari Bostar pun gitu ke kita. Gue boleh curhatnya nih, kayak Vicky gue ada nih. Boleh. Dia nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, boleh. Tapi kan hal yang sama gitu. Contoh kayak misalnya ada gitu, gue pernah baca di Facebook apa di mana gitu, pokoknya sama. Nggak tahu tuh Bostar mana, tapi maksud gue kayak lu kompetisi juga enggak, tapi lu ikutan gitu. Yang bikin panas tuh yang gitu-gitu sebenarnya. Sampai ketemu di ini kan setelah Facebook langsung katanya mau ketemu di lapangan. Tenggak lu. Jadi sebenarnya menurut gua bacot-bacot gini memang harus ada sih di streetball. Betul. Iya sih. Emang mesti ada. Karena kan lu lu kalau nggak 120% sama komunitas lu, Cuma ya mau ngapain gitu. Kan ini yang diadu komunitasnya. iya. Iya. Nah untungnya memang sepanjang open run itu dari 2005 sampai 2014 lah, let's say lah ya. Ya Ki, 2014 Ki ya, terakhir yang Jepang itu kan bisa dibilang open run ya sebenarnya. Jadi memang gue pun yang nggak punya kubu terlalu gimana, memang suka banget sama anjir Future Ballstar tuh udah kayak image. Lihat Bayu di kiri, Vicky jalan di kanan, beda. Tengil juga jalannya. Iya. Jelas itu. Tapi kalau lu mau bilang gitu ya, akhirnya tuh semua diadaptasi sama tim-tim lain. Kayak Otriwan sama Bali lu pikir cocok? Nggak cocok. Maksudnya kayak bukan nggak cocok di lapangan. Jadi mereka terinspirasi hal-hal. Kulturnya kebentuk kultur. Iya. Jadi emang Future sama Ballstar bikin sesuatu yang emang gebrakan dari awal gitu sih. Tapi at the time itu personal. Gue mau tanya nih, lu personal nggak suka sama Bayu saat itu? Saat itu? Dulu ya nggak suka, emang nggak suka. Beneran Iya. anjing lu gitu? Iya, nggak, gue kaget aja karena kan dari awal kan baru tahu nih gue bilang kalau misalnya bagi cakap kan. Kalau dari awal dia sudah ngomong, oh konsepnya gitu, ya mungkin gue terima gitu. Tiba-tiba dia hijrah ke Jakarta, kan gue kan pihak yang nggak tahu sih awalnya secara personal nggak tahu. Emang nih Abah nih informasi ini parah loh Bang. Jadi gue nggak tahu. Anjir. Tapi gue jadi personal sih. Iya. Maksudnya Jadi personal. Tadinya kayak karena gini, yang kenapa gua luya mungkin ya, terus yang bawa jadi personal, gue tinggal serumah cuy sama mereka. Oke. Pastilah. Jadi kan apa Karena yang mereka udah nggak suka, gue jadi nggak suka juga. Saudaraan banget. Iya betul. Iya, yang tadinya kayak ya gue sama Bayu juga ngobrol enggak, tapi jadi nggak suka. Iya. Gimana caranya coba? Gue ngobrol juga di lapangan, gitu aja, hanya sebatas itu loh, nggak ada yang seintim kayak gini ngobrol gitu, nggak ada gitu. Sampai dia keluarin DVD tuh kalau nggak salah, ada itu yang terakhir kata-kata yang bikin anjir ini Bayu Radityo nih. Yang Jadi BK. BK tuh. Nah yang bikin Itu kan 2000. itu ribet sih. Gue minta izin nih, kata-kata itu boleh gue capture nggak nanti di sini? Terserah Di bebas insert. aja. Google. Jadi itu kayak Mudin. Kan gara-gara dia selalu panggil BK kan. Iya, itu gua. Saya gara-gara anak-anak itu di Bandung kan? di Bandung itu Pajajaran kan tiba-tiba hype hilang. Nah. Anjing hype hilang. Kemana Jadi nih? ceritanya di kan Rabu malam itu main kan. Yang bikin anjing sebenarnya sih Acong sih. Acong yang bikin selalu kita bikin gimmick-gimmick dan kita selalu ribut. Dia yang mau cuci tangan itu. Bapak pingpong. Tahu kan Acong kalau ngelawak dia kadang-kadang antara serius dan juga seriusnya kadang-kadang yang Tapi benar sih, menurut gue ya. Gini menurut gue dia ada satu faktor lagi yang bikin makin panas nih. Iya. Lo basket sore nih, kadang dari pagi pulang tidur, malam basket lagi. Abis itu lo makan Indomie, begadang, tidur pagi. Udah kurang tidur dan nyatu gini, anjing masa Bostar ngomong gini? Lo bayangin, udah kurang tidur. Gitu kan tiba-tiba bang Umur masih 20 something kan, emosi. DVD-nya Ballstar, apaan gue bilang? Baca terakhir ya kan? Kredit title gitu. Itu anjing sih. Gue lihat. Gue nobar gue main. Gue langsung bilang ke anak-anak kan,
lihat aja nanti di Jakarta, di Bandung ya. Gue sikat Bayu Radityo, gue bilang. Gue datangin gitu. Gue ada di momen itu. Iya langsung. Ya terlepas dari itu kan gara-gara itu kan jadi yang bikin rivalitas menjadi kuat gitu loh. Maksudnya sampai dan gue itu orangnya nggak tahu apa-apa gitu. Selalu yang nggak tahu apa-apa. Jadi dan selalu gue makan mentah-mentah. Pokoknya bendera gue, blood gue feature gitu. Apapun ya yang mengganggu feature gue sikat gitu. Dulu kan nggak ada mikir gitu. Maksudnya besok mau apa juga nggak tahu. Benar-benar streetball banget gitu. Yang penting main basket gitu. Saat itu di pertemuan empat mata Bayu sama Anwar, apa yang terjadi di parkiran? Gue lihat karena gue Acel sama Gobel lagi minum vodka. Dikitnya bisa ikut-ikutan. Karena gue ikut ke situ sebenarnya. Kalian lagi playoff. Iya. Itu momen itu tuh gue mau ngobrol sama Bayu tuh. Nanya si Bayu kenapa dia ngasih ngomong itu sih. Oke. Itu doang sih. Jawaban Bayu? Gue lupa sih kayak itu. Tapi puas gak? Selesai gak di situ? Gue nggak tahu. Selesai sih. Gue kalau Karena dia gue tarik. Udah bang. Udah bang. Bayu lagi duduk di bawah lagi senyum-senyum. Udah bang. Gue takut dia mukul kan. Iya. Nih kalau mukul ribet nih gue bilang nih. Itu yang bikin maksudnya kok bisa gitu streetball kayak gitu. Tapi itu ya guys, saya maksudnya bener. Itu terjadi di era itu. Lu nggak suka sama Anwar disamperin. Iya. Nggak basa-basi, itu terjadi. Bayu juga ngomong aja sih, itu terjadi. Iyalah, dan itu bikin gimmick. Lu kan kiblat nih, satu Indonesia nyampe lu itu. Maksudnya ya kalau gue sih orang kayak kan kita orang Makassar tipikalnya datangin langsung beres gitu. Tapi sama orang Makassar masalahnya. Iya, benar. Udah tahu ada. Ya udah lah, datang aja beresin aja. Udah. Terlepas itu gue nggak pernah bahas lagi. Maksudnya setelah itu pas ada open run ketemu di Jakarta apapun, gue nggak pernah bahas itu ya, Be. Pokoknya patokannya dia jalan bawa sarung nggak? Oh nggak bawa sarung nih, ngobrol. Itu kalau bawa sarung aja gitu. Hai hilang. Anjing gua lari. Nggak bawa sarung. Lihat dia lagi berdiri nih. Tapi kan kalau dari profil bukannya nggak temperamen? Enggak temperamen. Banyak kasus. Oh iya, ini juga salah satu rivalnya Future sama Ballstar itu ada faktor dia dan Gobel. Gue nggak tahu deh. Dia ada sama Gobel. kenapa Jadi zaman di Future emang dia sama Gobel mau ribut. Kan Makassar juga ya. Iya, dia sama Gobel Makassar. Bener nggak, Bang? Di lapangan Nggak usah. Nggak usah gitu. Udah lempar, udah gitu. Karena kita nggak mikir kan, udah lah. Nih, beresin di gua situ. ngerti dia apaan. Nih nggak usah itu. Lagi makan di Cawit. Lagi makan di Cawit. Adu argumen, itu meja mau dibalikin sama dia. Gue lagi makan dia dulu. Ya itu zaman dulu lah historical. Seru iya. Makanya gue Kayak contoh juga kayak Nael tuh. Yang gue samperin langsung ke tempatnya Ballstar semua itu kan. Itu kan kejadian juga yang bikin kayak lu nggak respect sama yang tua gitu. Ya terlepas gue hargain lu, maksudnya lu pindah dengan pendirian lu masuk ke Ballstar ya udah. Apa saat itu yang terjadi nih biar nggak missing link nih teman-teman nih LS Streetball. Apa ya waktu itu pas dia main tuh, Baper lo pada semua kalau itu. Iya, maksudnya- Nael mau masuk Ballstar. enggak sih, maksudnya pas dia main tuh kita tuh kayak dikasih, maksudnya nggak di respect gitu, dikasih pantat gitu, harus gaya-gaya tiba-tiba lihat ke kita kasih pantat, oh udah ini anak ini. Oh saat itu. Oh itu yang paling mendekati pukul-pukulan tuh ya? Iya, iya. Gue yang mana sih? Gue nggak tahu lagi yang ini. Itu ada abah. Ya, pokoknya itu kasih sayangnya Abah sama Yogi lah yang memisahkan. Iya. Kalau nggak ada Abah sama Yogi jadi aja. Maksudnya segitunya dulu ya, segitunya maksudnya Oh iya. maksudnya nggak ada sih level kayak misalnya Ghostam sama Nggak ada, sama nggak ada. Otrion, nggak ada sampai selevel itu gitu. Udah lu Madrid Barca udah River Plate Boca Junior. Mungkin ya. Iya, Mungkin bener. Segitunya sampai akhirnya tadi ada fakta-fakta yang lu bilang, untung gue baru tahu dari sekarang dari Bayu ada Iya, gue chapter nggak itu. tahu, bener, gue nggak mikir visi lu untuk buat hijrah ke Jakarta dan buat Ballstar chapter lain gitu. Lu nggak buka WhatsApp grup sih? Tapi Dipakai WhatsApp. tadi ngomong nih Bi, jujur nih. Iya. Ini gue ngalamin bahwa junior Ballstar, karena mungkin karena banyak ya, lu nggak bisa kontrol, tengil. Iya, iya. Gue cerita nih di sini nih. Open Run 2007, semifinal. Gue lawan tim 2-nya Ballstar. Ketemu gua dong. Ayak sama Ijal. Oh iya. Gue sama The Great Acel. Iya, iya. Perdana main di situ. Ballstar tuh kalau main semua e-board Iya. cuma karena gue offsiders kan, abang-abangan, sohib, gue kenal Wulan juga, nggak ada tuh begitu tuh, nggak ada. Jadi apalagi ada Acel kan, ada Mbot, main tuh intens, Ayah dijaga Acel. Iya. Dah. Betul.
Satu-satunya game yang Ballstar kalem lah, gitu. Acel nge-fall Aya. Rangga Ilham. Tenge. Botak biasa aja lu. Gerduk. Bas, itu ibarat tongkator. KTS ya? Itu tongkator jatuh tuh, dedar aja. Iya. Gue langsung lihat ke Bayu, Bi. Gue bilang, udah laki-laki kata gue. Acel, tuh nggak tahu gue lu ya, gerdang bab. Itu buat gue salah satu note, mungkin kebanyakan pasukan, tapi Suban kan tuh akhirnya Suban yang enggak. Coba maksud gue juga, Bi. Kita juga nih masa. Akhirnya itu menjadi note gue juga bahwa memang gue sempat ada pertanyaan, ya ini briefingnya gimana nih dari Sang Jenderal. Tapi memang itu terjadi kan, di tim itu kan. Ada Fadli ya, tim itu gitu. Cuma ya gue ngalamin kalau memang Karakter sendiri seneng dikekang nggak? di Ballstar. Nggak, lo seneng nggak dikekang? Enggak. Ya udah, biarkan adik-adik gue berekspresikan diri. Cuma di saat itu Bertanggung jawab. Oke. Kalau ada hukuman, kasih tahu gue mau hukum apa. Ada beberapa teman-teman menyampaikan izin. Gini, sebatas apa? Ada batasannya. Berlebihan urusannya panjang. Kan gitu aja. Gitu ya. Ada norma-normanya. Saat itu tapi sampai ke kuping lo tuh beberapa yang Oh, iya kan, itu kan saudaraan beneran saudara nama gue semua. iya. Yang bermasalah sama Rangga bener-bener saudara, literally. Iya. Gitu ya. Hanya yang ngomong dulu lah. Iya. Gitu. Akhirnya memang itu menjadi aduh. Sudah terjadi ya kan? Gue udah takut didis aja tuh. Jangan dulu, Bung. Ini mau final. Daripada didis gue. Iya, tapi menurut gue kok ya, misalnya ada kejadian-kejadian gini, salah satu faktor itu penonton juga sih. Maksudnya ya sekarang nggak ada gini-ginian ya karena nggak ada penontonnya. Ya. Iya dong. Nah sekarang Dulu kita kan yang bikin lu tadinya lu kalem, tiba-tiba lu lay up fall in, penonton teriak semua. Ya, jadi lebih milih jadi penonton begini apa penonton begini gitu. Iya dong. Jadi saat penonton rame nih, lu tadinya biasa aja nih. betul. Lewat Pasti. minimal lu poin breaker sekali terus lu lay up poin, terus penonton heboh, lu yang tadinya kalem udah nggak kalem lagi. Iya betul. Udah nggak kalem lagi. Jadi kadang menurut gue tuh yang micu slack antara satu komunitas sama komunitas lain, penonton juga. Ibaratnya di sosmed netizen udah komporin. Iya. Iya. Cuman gue fine sih. Gue sih menikmati Iya, betul. itu kok. Nah sekarang hubungan kalian Edian baik-baik saja sekarang kan? Di hadapan kamera mah gue baik-baik sama Bayu. Iya. Di luar mah. Gue jujur masih agak-agak gimana gitu ya. Enggak lah. Tapi nggak bisa dipungkiri ya. Pertemuan ini pertama kali ya. Kita ngebahas history. Duduk bareng. Iya kan? Sama Anwar, gue sama Vicky ada beberapa kali lah ngobrol kecil lah. Oke. Gue malah menurut gue malah kalau misalnya habis beres per season gitu ya. Ya udah habis gue udah. Maksudnya kayak nggak Bodo amat. udah gue. Iya. Cuman nanti pas mau ketemu lagi gue benci lagi. Dulu ya gue kayak gitu. Iya. Jadi ada liburan tuh Fik ya? Ada liburan terus nyalain kayak- lagi tombol iya, ya? ada Pakai jadwal apel. Nah, kalau ketemu lagi nih gue benci lagi nih. Oke. Jadi ya memang Lu tahu nggak kok? Melanjuti omongan Vicky tadi kan. ya, silakan Kita iya deh. walaupun dia benci banget sama Ballstar bla bla bla, kita di All Star bareng sekamar ya. Itu sebanyak orang anggota di All Star LLS Streetball se-Indonesia, kan kita berapa kali Vicky ya? Nggak ada yang klop chemistry-nya. Jadi kalau gue ditanya, lu siapa kalau bisa milih point guard yang bisa tandem lu? Ya udah Poison V. Padahal kita benderanya lagi saling tanda kutip perang dingin gitu. Iya tapi kalau main juga gue teammate dia sih udah. Klop, jadi kalau Iya, Leopan, jadi makanya pick bingung pick-an kalau udah orang-orang tahu. bilang, oh Ballstar Karena udah tahu Iya. dia tahu gaya main gue tahu gaya main Nes dia. sama Amare. Iya. Iya. Nes Kayak yang lain Nes kan susah nggak ada gua. cincin ya? Apa? Nes kan nggak ada cincin kan? Iya, Nes sama Amare. Dia mah ada nih. Apaan? Ada dia, gimana sih lu? Ayo gua umpamain Cincin kawin. Ada. Kita kan Cincin bareng kawin. cuy. Tapi gini, di future tuh sebenarnya orangnya saling mencintai loh sebenarnya. Contoh Dia yang misalnya, dewasanya nih. misalnya begini ya, saya ingat banget waktu itu Bang Anwar lagi ngejar bola di Saparua. Dia mau lompat ke kerangkeng kan, ternyata bolongan bawahnya tuh jedol. Itu lucu loh Bang. Iya, jadi Masih ingat nggak? Gitu-gitu yang hal kecil. Anak-anak future memang Terus begitu kita ke Subang, mana si Abah? Ke Subang nih. Saya, Bang Anwar, belakang Richard, Japra, sama si Kiting kan. Mau mati kita tahu nggak yang muter mobilnya? Masih ingat nggak Bang ke Subang?
Jadi sebenarnya indah gitu pertemanan kita tuh. Itu cerita-cerita lucu Iya. maksudnya. Oke, gue tadi menyimak sayangnya di mananya tuh. Loh, itu kan namanya saling menyayangi. Oh, karena kan mau jatuh hype tadi. Iya sih. Gue lagi nyimak apakah ada setiap Nggak, kawan di maksudnya- mana? Oh, banyak cerita-cerita lucu. Maksudnya berarti. sebenarnya nggak Iya. sebegitu clash-nya gitu. Kita tuh sebenarnya nggak sebegitu clash-nya. Tapi dulu sih ya. Iya dulu. Dulu sih parah sih, menurut gue tuh parah sih. Jadi 2007 sampai 2000 berapa ya? 9 sampai habis sebenarnya sih sebenarnya. Sehingga puncak-puncaknya kalian ketemu di saat 2009 di saat grand final itu konsepnya komunitas. Ya, oh iya. Itu yang bahkan lu ada Gian. bahkan 2009. enggak jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu yang masih komunitas. Komunitas cuma 2 tahun, Fik. 2009 yang kita Cuma 2 tahun. Tahun 2009-nya Ballstar, 2010-nya Outsiders. bener-bener future versus Cuma 2 Iya, tahun. iya itu. Itu Iya. nggak ada Gian dong 2009. Emang ada Gian 2009? Nggak ada kan? Soalnya tandem lu cuma itu tuh saat itu gue ingat yang lawan Ballstar. Enggak, gue malah nggak main. Kan gue Lupa lagi deh gua. Libama. nah, Iya, dia nggak main. Terus gimana lanjut tadi? Dia ngomongin apa ya? Ballstar Future di grand final. Oh iya, jadi salah satu misinya tuh, misi utamanya tuh ngalahin Ballstar. Gua. Pasti. Misi keduanya juara. Jadi kalau gua nggak juara tapi gua ngalahin Ballstar ya nggak apa-apa gua. Saking bencinya, saking gua nggak tahu ke doktrin kali, pokoknya gua nggak suka aja udah. Jadi target gua tuh Ballstar. masih ke bawah mimpi dong sampai sekarang. Masih mau lo apa yang terjadi, pokoknya gua target gua Ballstar aja. Oke. Jadi pas udah jadi Bandung Jakarta udah nggak se itu lagi sih gua, udah nggak se Karena All Star konsepnya ya. iya, udah nggak se Greget. bener. Nggak seniat itu. Ya itu satu-satunya open run yang komunitas, Fik. 2009 semifinal Ballstar versus 2009, Future 2010 cuma itu, Fik. Yang gua Sisanya. tahun yang gua lawan lu? 2007. Oh itu jauh. Itu lu Itu City apa, Selection. komunitas? Enggak, City Selection. Iya, itu City Selection. Itu Jakarta ya? Iya, Jakarta Capital Bandung Ballers. ya? Hah? Lo Roaring Tigers. Iya, benar. Jakarta Bandung ya? Jakarta Bandung. Seingat gue itu, lo ada Gian, lo dijaga Bicek pokoknya. Seingat gue. Seingat gua sih kalau Dan ketemu dia kalahnya Ballstar yang sama jaga Medan ya? Seingat gua sih kalau ketemu Nggak, Ballstar sama- yang jaga gua kalau nggak Bayu Bicek udah ntar Iya. gua itu ya, nggak ada lagi yang lain. Sebelumnya masa lo pensiun sebelumnya Gala udah paling cocok ya sama Gala. Padahal 2007 Sama-sama terakhir. bebel kan. Grand final terakhir ya. 2007 terakhir. Gue harus ikutin Gala ya dong. Nggak, ketemu Gala di Bali kemarin. Memang DJ Di dia. basket sekarang kan DJ dia. twice dia. Kok lo nggak lanjutin sih ngomong feature Ballstar yang tandingnya? Kenapa? Yang mana? Di yang mana sih? semifinal. Di grand final. Dia mungkin mau nanya hasilnya gimana skornya. Ya itu yang kalah, yang gua Ya, lebih paham. Enggak, gue cuma udah ngomong. bukan yang mana sih yang kalah kan? Ya emang kalah. Iya, iya, Enggak, iya. pertanyaan lu bukan itu yang menang yang mana? Apanya? Yang menangnya kapan emang ya? Emang nggak ada yang menang. Enggak ada kan? Nggak ada, nggak pernah menang. Yang bikin gua nangis tuh itu, lo udah leading, Itu 2008 gue ingat. 2008. Gue ingat mati. blunder. Gue ingat. yang fallingin Roland apa siapa gitu ya. Itu gua kesel banget. Iya, Roland fallingin Bayu. Iya, itu gua yang jaga gua ganti-gantian Bayu, Bicek, sampai siapa lagi tuh. Iya. Gue ingat. Itu gua kayak, ini gua lagi fit-fitnya, Gue ingat. poin dari awal sampai akhir free throw nggak ada miss. Tiba-tiba blunder sekali, anjing itu kayak bangsat nih, kapan lagi nih? Masa nunggu setahun lagi? Tapi gue juga ngalamin. Nah si anjing nih, si anjing nih gue inget nih, dia pernah ngomong gini ke gue, makanya lu main sama gue aja di Jakarta. Anjing emang. Lagi kalah, selesai final, Udah kader sistemnya gitu. lo tapi. nggak apa-apa Fik, pindah Jakarta ya tahun depan main sama gue. Anjing ya. Fuck. Gak bakal mau lo ya. Nah, gue bukan Kevin Durant lah. Dapat rumah nggak mau tuh. Enggak lah anjing. Iya. Tapi emang si Vicky juga punya kompetisi ya. Karena kan gue All Star 2006. Jadi penasaran mulu anjing. 2006 kata-kata pertama yang gue ngucapin ke dia di saat kita 2006 tuh ya. Iya. Vic lo 2005 2006 jauh banget sih main lo, sabi lo. Iya. Dia ngomong, gue nggak terima gue di 2005 dikolongin Jembe, dia bilang. Iya. Jadi Jembe 2006 harus habis. Iya, sama gue gua. balasnya di tahun depannya. Itu. Ya makanya yang kalah pertama di tahun depannya tuh gue pengen niat balas tuh. Iya. Udah leading, berakhir kalah. Ya. Kan kayak anjing ini udah kapan lagi nunggunya? Iya benar. Tahun depan sih cepet ya kan? Dia jatuh lagi tahun depan sama gue aja Fik. Anjing.
Tapi saat itu kalau ada Instagram sih gak follow-followan tuh kayaknya tuh. Loh. Facebook karena era Follow sih gue buat ceng-cengan paling. Karena era lu ngecengin gini Facebook tuh, gue lihat tuh. Iya. Itu pun nggak jelas sebenarnya kenapa. Kalau dipikir-pikir, kalau lu pikir ulang gitu ya kayak nggak jelas sih semuanya. Anjing ngapain Jadi ya? semua jadi bikin gimmick jadinya. Gue usulin sih buat LA Streetball ya, kalau lu mau ada exhibition games, itu Ballstar Future sih. The whole generation. Kalau menurut gue, LA Streetball 5x2 ya? 2M. 5 menit kali 2. 2 kali 3. Pemain. Karena ini 1,5 menit. Gini, Tapi eksebisi lucu sih. gue orang tuh merindukan the pure Ballstar Streetball komunitas di open run yang udah cuma terjadi 2009. Lo inget gak di saat lo tanding itu jam 3:30 sore, orang grand final tuh datang habis maghrib. Gua aja telat di parkiran. Gitu. Jadi tuh yang nonton juga anjing, gue nggak lihat tuh feature Ballstar yang the real team final. Jadi kalau itu lagi seru sebenarnya. Kayak Mike Tyson Holyfield bayar lagi gitu. Nafas masih ada nggak? Nafas masih ada, larinya. Tapi emang seru sih, maksud gua kayak Iya. lo kalau mau ketemu komunitas siapa juga ya waktu itu kayak ya udah nggak, jantung tuh nggak sedeg-degan itu katanya lo. Iya betul. Tapi pas ketemu Ballstar nih, Iya. Karena Semifinal, ada story-nya kayak iya. antara lu pengen buru-buru main sama gelis aja gitu nunggunya gitu kayak ayo dong sekarang nih. Kayak tim yang lagi main kayak anjing nih lama banget lagi pakai falling lagi. Iya segitunya. Iya benar. Segitunya mules gitu. Segitunya gua. Gua tuh yang kalian begini tuh yang di sosial media itu tahun baru inget gue barusan di 2008 an tuh 2008 ke 2009 gue langsung niat di grand final Ballstar harus ketemu Future. Gue satu pool sama Ballstar Medan. Kalau gue menang lawan Ballstar Medan ketemu Future. Gue bilang gue nggak mau, kasih kesempatan. Gue tahu ceritanya tuh. Gue kasih kesempatan untuk, ayo ini Future face to face langsung. Ini Future mau ini, gue mau ini, penonton mau ini. Ini harus kejadian. Gitu. Jadi gue paling nggak seneng tuh main. Ya udah, gue duduk deh. Berapa menit terakhir biar skornya bisa begini. Tapi ya, kali itu gue lakuin. Kali itu untuk ketemu Future. Gitu. Ya gue memiliki sebuah kepuasan. Gue perihal menang kalah penting. Tapi bener-bener ketemu bukan atas nama Capital Ballers dan Roaring Tigers. Ini jauh lebih penting. Sejarahnya ini harus ada. Itu mau Boston and Lakers itu dinanti-nanti sampai sekarang, nggak peduli timnya lagi cupu apa enggak. Kalau ketemu tuh rivalry-nya ada. Nah itu mewujudkannya waktu itu cuma bisa di 2009 doang. Di game itu. Tapi bener kan tandingnya sore Bi ya? Sore. Jadi belum terlalu ramai tuh saat itu tuh Fik. Tapi feeling gue misalnya sekarang gitu ya, dibikin ada lagi nih generasi di bawah kita Future ketemu generasinya Ballstar, sama pasti begitu. Ya tetap. Maksudnya sama tetap tight. Tetap tight. Oh pasti. Pasti. Mau lu udah nonton ini juga kita, maksudnya kayak sebenarnya kita nggak ada apa-apa segala macam, nggak ngaruh kayak. Tapi iya Belum sih. dibuka aja panggungnya. Tapi Dibuka panggungnya. tapi gue pribadi di Jakarta Karena juga. komunitas sih, lu bawa bendera komunitas. Ya, Persib sama Persija. Apa kabar sih? Tapi gue pribadi di Jakarta jujur juga Ballstar jadi tolak ukur gue setiap tahunnya untuk nyusun tim. Dari tahun ke tahun emang dia doang nih yang gue pikirin. Di Perhatian ya. momen itu tuh gue inget banget tuh gue sama Michael Gerungan. Anjing Ballstar all final kan? Nah, akhirnya jadilah tahun 2010-nya Michael Gerungan main di gue. Itu makanya si Offsiders di tahun depannya yang gue final lawan Lana. Cuma memang kalau bicara pengaruh secara kompetisi positifnya juga banyak. Kita jadi lebih prepare kan Fik ya. Jadi api kompetisi lu tuh nyala sebenarnya. Si Ballstar juga sampai Citra aja sampai bilang, gue nggak pernah suka kok liat muka lo gerbau, bau, ada masalah tuh gue kayaknya. Cuma personalnya segitunya bininya dia. Istri gua. Iya, tapi itu kan merupakan bagian dari bumbu pertandingan. Ternyata kita bawa makan siang,
anjing anak Bolstar di situ gue malas basa-basi ya, kiri aja. Iya gue gitu. Anak NPM udah tuh santai tuh. Situ aja malas lagi. Aduh di toilet ada bicek lagi. Iya. Gitu kan? Gue pernah Iya sama kan? siapa ya? Toilet ketemu Ukak gila. Lupa gue sama siapa ya? Sama Wila apa sama Gala gitu. Iya. Aduh anjing ketemu dia lagi. Ntar lagi mau main lagi kan? Iya. Ya udah aneh gila, aneh. Padahal kayak sekarang main sama Wila Gala main. Benar. Si jelas dulu kan. Sekarang kalau kita bicara apa namanya LA Streetball sudah masuk di tahun ke-16 atau 17 ini, banyak suara-suara nggak seseru dulu nih, harusnya bikin format seperti ini dong gitu. Dari lo hype, gue mau masukkan apa nih, harusnya LA Streetball konsepnya seperti apa yang menurut lo paling tidak bisa ngebalin hype-nya lagi? Sesuai kayak lu tuh hype. Bring back jelas, kayak logonya harus lu sini. Oke. Sebenarnya kayak masih ingat ingin kayak zaman-zaman antar komunitas tuh lebih seru sih, karena ada pasukannya masing-masing itu yang bikin benderanya bawa masing-masing gitu loh. Yang kalau sekarang kan personal kan. Individu. Iya individu, jadi maksudnya orang juga mau dukung juga hanya satu orang gitu. Kalau komunitas kan bener-bener powerful banget gitu loh. Itu sih kembali kayak jadi bisa balik ke komunitas sebenarnya. Mungkin ya udah berarti konsep open run. Iya. Kalau triknya penting nggak? Kalau sekarang sih itu sebenarnya trik tuh dulu kan terlalu influence sama N1 kan. Kan N1 sih kalau di kayak N1 itu lawan Ball Up aja tuh tahun 2012 kalau nggak salah ya. Iya, Istora. Itu kan sebenarnya kita lihat tuh hot sauce yang terkenal dulu kayak tricky banget gitu, tapi pas game itu kan nggak terlalu keluar gitu. Jadi biasa aja ya. Maksudnya sekarang ya kalau mau karena nggak dapat poin. Iya, karena jadi sekarang ya bagian dari proses itu bagusnya kayak gitu sih. Jadi kalau trik ini diperkecil scope-nya lu setuju? Setuju sih, maksudnya maksudnya trik-triknya yang benar-benar enak dilihat gitu, maksudnya legal. Jadi sebagian dari proses aja sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin kayak profesor lah ya. Ya. Lo ngetrikin tapi tetap fundamentalnya ada dan fundamental yang harus diperhatikan. nggak double dribble dan lain-lain lah. Iya sih. Oke, dari lu Vic, menurut lo LA Streetball harusnya seperti apa nih? Kalau gue sih gimana ya? Sebenarnya tuh si streetball ini di 2015-16 itu meledak awal tuh. 2005 itu kan si kompetisinya banyak tuh. Ada beberapa kompetisi lain lah. Ya kan? Salah satunya tuh si Ballstar tuh jadi nyebut yang itu. Format kerangkeng 3-3. Ya, selain itu ada lagi. Oh, ada lagi yang provider. Ya, provider boleh. Itu yang gua maksud yang itu tuh. Iya. Nah, jadi si kompetisinya ada banyak, ada beberapa. Terus tiba-tiba muncul satu baru yang kayak, wih beda nih sama yang lain. Bahkan beda sama basket biasa juga kan. Terus dengan ring dipendekin dikit, 10 berapa senti, 15 senti. Jadi orang bisa ngedang. Nah, terus di dalamnya tuh lengkap. Maksudnya kayak lu benar-benar datang tuh hiburan deh. Betul. Lu bisa nonton ada yang rap battle, lu B-boy. bisa nonton b-boy, lu bisa nonton freestyle, DJ. Iya, yang ceng-cengan apa? Rap battle ya? Rap battle. Jadi kayak, serius kalau gue sih itu yang gue tungguin ya. Jadi kayaknya lu ke situ banyak yang mau ditonton. Iya, ke situ banyak tonton. Kan walaupun pada akhirnya puncaknya emang lu akan nonton basket di situ. Iya. Ya kan, cuman kayak side dish itu kayak lengkap. Iya, kayak ada ini nih. Jadi gue datang jam 12 siang. Dulu BSM tuh jam 1 siang juga udah full tau atas. Iya. Gokil sih. Ramai banget. Gokil. Iya. Nah, itu menurut lo yang hilang ya? Itu yang hilang. Yang harusnya mungkin karena kan sebenarnya lo bikin lagi. event, ceritanya nih event. Iya. Kalau gue mau datang ke event tapi gue nggak terhibur, ngapain gue datang? Logikanya kan gitu. Oke. Lo bikin event nih, ada event ini. Gue datang, gue nggak terhibur, gue nggak akan datang lagi. Oke. Tapi pas gue siang dulu bikin di 2005-2006 itu, event nih, gue nggak terlalu suka basket, tapi ini lucu nih, ada ceng-cengan. Oh, seru tapi ya? ada battle ini nih, ada gimmick-gimmick banyak di dalamnya gitu. Seru. Emang gue setuju sih, karena jadinya anak basket itu juga jadi dapat follower baru, dapat penonton baru kan, yang b-boy jadi tahu streetball dan juga cabang lainnya.
Setuju gua sama Vicky. Semoga bisa bawa format itu lagi tuh, elemen-elemen lain dari street culture. Yoi. Kalau Ijal, apakah TRX mau dibawa ke dalam? Boleh disebut ya? Bohong apa? Itu kan jenis, Oh, iya, bukan iya. merek kan? Iya, benar. Iya. Coba Jal, lo apa sih yang lo rindukan dari LA Streetball? Kalau sebenarnya? saya sih karena tandem banget nih, met banget nih, gue keliling-keliling kota sama ya. Jadi banyak elemen yang tadi bisa dihidupkan lagi. Dan nggak tahu Fik ya, selama kita keliling-keliling jadi All Star itu, kayaknya kalau di daerah tuh lebih happening gitu, lebih booming tuh kenapa gitu? Begitu udah masuk Bandung, Gue Jakarta. juga ada jadi teman satu tim lo loh. Iya. Dia mulu sih. Iya, sorry. Gak bisa begitu loh. Kalender dia lagi yang lo pilih tadi. Ya, terus dia enak kalipnya. Iya bener. Terus jadi kalau Jadi ke gue sih pengen, kota-kota lain, ya gue sih pengen apa yang bisa di daerah, di kota besar juga terrealisasikan gitu. Nah, Misalnya? tapi kayak misalnya tadi yang udah disebutin sama Vicky kan, kayak rap battle, b-boy battle gitu kan, terus freestyle battle, slam dunk contest gitu kan, terus dengan eventnya itu sendiri gitu ya. Tapi kok kalau di daerah kayak lebih, wah orang banyak banget nih. oh animo Iya. audiensnya. Jadi apa nih ambience-nya yang bisa dilakukan supaya sama dengan di daerah, di kota-kota besar bisa sama. Itu padahal konsepnya udah sama kan. Maksudnya jenis kompetisinya ada, rap battle-nya ada, freestyle-nya ada gitu. Nah itu yang mesti kita pikirin bersama-sama, terutama di LLS Streetball juga. Coba kira-kira apa yang bisa dibawa ke kota besar supaya se-happening di daerah gitu. Gue bisa jawab tapi itu. Bisa ya? Daerah minim hiburan. Oh gitu ya. Jadi di saat dikasih ini dia udah senang dengan format yang sama maksudnya kan. Iya, makanya mungkin grand final itu sengaja ditaruh di Jakarta karena emang levelnya udah harus bintang tamu dari luar negeri. Mungkin Ya, itu baru Jakarta tuh. Iya. Dulu ada sampai di level kita manggil dancer dari NBA loh. Iya benar. Iya Orlando, kan? Orlando. Iya, gitu. Jadi, Oh jadi karena daerah minim menurut analisa gue ya. Gue setuju sih. Maksudnya kalau daerah tuh lu, karena kan kalau di Jakarta banyak jalan kompetisinya. Maksudnya kayak ada ini, ada itu. Jadi orang basket Punya banyak alternatif. Basketnya iya. Gitu. Kalau daerah kan mungkin lu kompetisinya jarang, terus tiba-tiba, ada yang Vicky. bisa gini nih. Tiba-tiba Iya. lihat, ada Lana nih bisa gitu-gitu. Iya, ada bener-bener Uya nih. kayak Jadi, sesuatu yang baru gitu iya. ya. Tapi sebenarnya sih era-era kita udah bagus banget sih itu. Maksudnya elemen-elemen yang di dalamnya itu udah sangat komplit banget gitu. As a streetball-nya dapat banget gitu, atmosfernya, ambience-nya gitu. Bukan hanya basket saja, rap battle-nya ada, b-boy-nya ada. Oh, itu keren banget sih. Kalau bisa dihidupin lagi bagus. Bayu Radityo, Ya. insight lo mengenai konsep LA Streetball di 2021. Tadi udah dari Anwar, kalau bisa komunitasnya digerakin lagi juga sama Ya, seperti setuju. Ijal, Setuju. Vicky dengan format street culture-nya. Tuh. Dari Bayu Radityo, sang jenderal Ballstar Indonesia. Gue sih setuju dengan apa yang mereka sampaikan semuanya. Hidupin komunitas paling penting. Perhatian lebih dari LA Streetball sendiri juga harus lebih ditunjukkan lagi. Kalau mau tahu detailnya nonton di episode yang satu lagi, gue udah panjang lebar itu. Ternyata memang drama yang dibikin Future dan Ballstar ini dampaknya ternyata positifnya banyak juga. Itu juga gue di Jakarta ngerasain dengan karakter yang dibikin Bayu. Offsiders juga makin bangun kekuatan di setiap tahunnya. Pasti Future gitu juga, ada sisi nggak mau kalah. Kan itu jadi memperuncing skill kita juga tanpa disadari dan lain-lain. Cuma yang nggak bisa dipungkiri kalau menurut gue, salah satu elemen yang hilang dari LA Streetball tahun ini adalah dramanya itu. Karena itulah bumbu yang bikin jadi dibahas semua orang. Jadi Kompetisi antusias, secara dia penasaran. kan di NBA juga gitu, orang nggak suka LeBron, orang nggak suka Giannis mampus kalah loh. Itulah secara organik pendapat dari fanbase-nya lah gitu. Tapi kalau gue sih optimis, harusnya LA Streetball tetap bisa kembali ke zaman kemasan seperti dulu sih. Ya nggak? Hype? Mestinya bisa sih, karena kan lu gamenya sama. Betul. Gamenya kan tetap basket. Iya. Jadi harusnya sih sama. Dan maksudnya kayak pecinta basket kan nggak berkurang, malah menurut gue sekarang makin gila. Makin gila, gue setuju. Lapangan basket buka banyak di mana-mana. Iya. Bagus-bagus. Setuju. Nah guys, jadi dari gue saat ini kalau dilanjutin mungkin bisa 6 jam. Nah, kita kan sampai Kenapa? masih ada, gue kosong kok hari ini. Masih ada 3 jam. Gue masih bisa 3 jam lah. Iya. Gue mau latihan TRX. Oh, sadar. Gue dijadwal sama dia. Wah, ada berapa unek-unek yang belum keluarin. Lu, Wah, apa lagi? iya. Karena kalau buat gue gini, kalau buat gue tadi adalah merupakan rivalitas yang menarik dan pada akhirnya mereka duduk bareng. Jadi intinya balik lagi gue Rico Spinboy sama Lunatic, Yes. Nightmare,
Hyperdrive dan Poison V. Kita berlima optimis LA Streetball ini bisa balik lagi ke masa kemasannya. Let's bring back the hype. The hype. Hype. Waduh. Pemirsa, kita rehat sejenak. Peace out. With me.